Puji nama Tuhan, kami ucapkan Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Shalom. Pada pagi hari ini kita akan muji menyembah Tuhan Yesus, kita satukan hati kita. Dan saya percaya di sepanjang hari, sepanjang minggu, bahkan sepanjang tahun, Tuhan selalu ada bersama kita sebab Tuhan baik. Amin. Kami siapkan hati kami Tuhan Yesus. Kami ingin Kau dapatkan kami setia Tuhan Yesus, muji menyembah-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Bahkan kami berjuang Tuhan Yesus. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Telah kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia.
bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Kami mau seperti-Mu Tuhan Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan Namamu. ku mau seperti-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan Namamu. Ku mau seperti-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu Dalam setiap dalam segenap jalanku, memuliakan Namamu, memuliakan Namamu. memuliakan Namamu, Kami mau memuliakan-Mu. memuliakan Namamu. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Beri sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Kami mau memuliakan-Mu, Yesus. Bentuklah hidupku, Kami mau memuliakan-Mu, Yesus. Menyenangkan hati-Mu selama-lamanya. Haleluya. Menyenangkan hati-Mu selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini setiap kami anak-anak-Mu ya Allah. Biar Tuhan Kau yang membimbing setiap kami, Kau yang memimpin setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami bisa ada sampai hari ini itu semua karena anugerah dan kebaikan-Mu Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biar Tuhan Kau yang membimbing setiap kami, Kau yang menyertai setiap kami Tuhan. Kau yang mengurapi setiap kami dimanapun kami berada. Biar Tuhan Kau yang memberkati setiap para jemaat-Mu yang ada di rumah, bahkan di mana saja Tuhan. Kami percaya Tuhan urapan-Mu Tuhan turun atas setiap jemaat-Mu yang melihat siaran ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini setiap kami penuhi kami Tuhan. Biar firman-Mu memenuhi setiap kami dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu.
Kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita baca di dalam Yakobus 5 ayat 7 sampai 11. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun musim hujan dan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Ayat 10, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Kemudian terakhir ayat 11, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Kita tahu dan kita sudah merasakan selama ini, bahkan hampir 2 tahun COVID melanda Indonesia bahkan dunia. COVID menimbulkan berbagai macam masalah. Yang pertama masalah kesehatan. Mungkin dari Bapak Ibu atau teman-teman yang ada di rumah, ada saudaranya yang sakit karena COVID, bahkan ada yang dipanggil dulu oleh Tuhan karena penyakit COVID-19. Itu merupakan masalah bagi setiap kita. Bahkan sampai sekarang pun banyak peraturan yang mengharuskan kita menuruti protokol kesehatan karena penyakit tersebut. Kedua, masalah ekonomi. Karena COVID, banyak PHK di mana-mana. Banyak pengangguran di mana-mana, bahkan penghasilan menurun. Yang ketiga, COVID menimbulkan beberapa masalah. Yang ketiga itu kita disuruh diam di rumah, bahkan terakhir PPKM. Kalau di Siantar ada PPKM level 4, nah kita tidak bisa bergerak bebas, kita tidak bisa bergerak leluasa. Itu menyebabkan masalah bagi setiap kita, bahkan yang berjualan juga sangat dirugikan akan tersebut. Nah, Alkitab mengajarkan di tengah kesulitan yang kita alami, kita harus belajar bersabar dan bertekun. Nats yang kita baca tadi dalam Yakobus 5 ayat 7 sampai 11 itu dengan jelas berkata bahwa bersabar dan bertekun. Dalam nats yang kita baca tadi, kata bersabar disebutkan 4 kali dan kata bertekun disebutkan 2 kali. Dalam bahasa Yunaninya, bersabar itu diartikan dengan makrotumeo. Bapak Ibu coba sebutkan makrotumeo, katakan bersama-sama. Makrotumeo. Nah, kemudian bertekun yaitu hupomone. Artinya ketika Tuhan berbicara sekali bersama dengan kita, artinya pesan itu penting untuk disampaikan. Nah, pada nats ini Tuhan berbicara 6 kali, kata bersabar 4 kali, makrotumeo dan hupomone 2 kali. Artinya pesan ini sangat-sangat penting untuk kita akhir-akhir ini. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sabar diartikan dalam tahan menghadapi cobaan, tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati dan tabah. Kemudian tenang, yang kedua tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, tidak terburu nafsu. Ini adalah kualitas karakter yang matang dan dewasa di hadapan Tuhan. Jadi sabar ini sangat diperlukan dalam setiap kehidupan kita, apalagi di masa-masa sulit seperti ini. Kita perlu sabar, kita perlu bertekun di dalam Tuhan. Nah, kenapa kita harus bersabar dalam hidup ini?
Yang pertama, kesabaran harus ada di dalam hidup kita. Kenapa? Yang pertama, karena kesabaran itu merupakan sifat Allah. Kita bisa baca di Keluaran 34 ayat 6. Sifat Allah itu panjang sabar. Saya bacakan untuk Bapak Ibu. Berjalanlah Tuhan lewat di depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Artinya di sini Tuhan katakan, Tuhan itu panjang sabar. Tuhan itu memiliki sifat yang sabar. Amin, Bapak Ibu. Nah, yang kedua, kenapa kita harus sabar? Karena sabar itu adalah sifat yang terpuji. Hal ini dikatakan di dalam Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Nah, di sini kita bisa baca orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Bagaimana seorang sabar dikatakan melebihi seorang pahlawan? Ketika pahlawan itu mengalahkan siapa Bapak Ibu? Musuh kan? Nah, kalau kita mengalahkan siapa? Orang sabar mengalahkan siapa? Orang sabar mengalahkan diri sendiri. Makanya dikatakan di sini, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Artinya, musuh yang terbesar dalam kehidupan kita sebenarnya diri kita sendiri. Ketika kita bisa menguasai diri, Amsal berkata kita melebihi seorang pahlawan. Amin. Nah, yang ketiga, kenapa kita perlu sabar dalam hidup ini? Yang ketiga, karena salah satu dari buah roh itu sendiri. Kalau kita baca di Galatia 5 ayat 22-23, salah satu dari buah roh adalah kesabaran. Nah, buah roh itu apa? Buah roh ini adalah sifat yang dihasilkan oleh orang yang hidupnya melekat pada Tuhan. Kalau hari-hari ini kita tidak sabar, kalau hari-hari ini kita tidak bertekun, coba cek kembali, introspeksi diri kita kembali. Apakah kita sabar dengan orang-orang di sekeliling kita? Atau kita sabar dengan apapun sesuatu yang mengusik kita? Itu penting, ini penting Bapak Ibu. Nah, jadi kesabaran yang sejati itu akan nampak kepada 3 aspek. Yang pertama, sabar terhadap sesama. Kolose 3 ayat 13 berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah demikian. Nah, ketika kita menghadapi orang lain, kekurangan orang lain, apakah kita bersabar? Sama seperti saya ketika dalam sehari-hari, ketika anak saya menyuapi makan dan tidak mau, saya harus bersabar. Ketika kita di jalan raya, ada yang menyelip mobil kita atau kendaraan kita, ya kita harus bersabar. Amin Bapak Ibu. Kita harus bersabar, kita tidak cepat marah atau emosi, kita harus bisa menahan diri kita. Di Amsal 15 ayat 18, si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Artinya ketika kita sabar, itu memadamkan perbantahan yang ada di tengah-tengah kita. Nah, menurut survei Bapak Ibu, orang akan sabar itu ketika menunggu antrian atau menunggu makanan di restoran itu paling lama itu 19 menit. Setelah itu tidak sabar. Ini survei yang dilakukan oleh para ahli. 19 menit setelah itu tidak sabar. Atau mengangkat telepon dari seseorang dan ketika diangkat, teman yang di seberang berkata, bentar ya, saya akan
tunggu bentar. Sampai 9 menit, itu orang tidak akan sabar. Ya kalau saya langsung saya matiin, ya udah nanti aja telepon lagi. Nah, tadi yang pertama sabar terhadap sesama. Ini akan nampak dari 3 aspek, yaitu yang pertama tadi sabar terhadap sesama, dan yang kedua sabar menanti waktu Tuhan. Kita baca di Ibrani 6 ayat 12 dan 15. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Tuhan. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikannya kepadanya. Artinya kita harus bersabar dalam segala hal. Nah, sama seperti ada sebuah cerita ketika ada pesawat kecil yang sedang diterjang badai. Pesawat ini di dalamnya ada 4 orang pilot, seorang anak muda atau seorang anak sekolah lah kita bilang. Kemudian ada pengusaha dan seorang pendeta tua. Nah, ketika badai menerpa pesawat ini, hanya ada 3 parasut yang ada di dalam pesawat. Sang pilot langsung berkata, saya akan pergi, saya akan terjun duluan, karena pilot tahu tempat parasut ini berada. Nah, yang kedua, seorang pengusaha berkata, saya sibuk, saya harus cepat-cepat, saya terburu-buru ini. Dan saya harus pergi untuk menjumpai banyak nasabah atau klien saya. Nah, pengusaha ini langsung terjun gitu dengan membawa parasut. Jadi tinggal 1 parasut kan Bapak Ibu. Tetapi pendeta ini berkata kepada anak muda ini, ya udah anak muda ini, parasut yang ada dan silahkan kamu pergi jumpain bapakmu, biar saya jumpain bapak saya yang di surga saja, katanya. Nah, datang anak muda ini berkata, oh tidak apa Pak Pendeta, tenang, sabar. Loh kenapa? Iya, tadi pengusaha yang dibawanya bukan parasut tapi tas sekolah saya. Dan ternyata parasut yang tinggal ada 2 dan mereka selamat. Artinya dalam hal ini kita melihat bahwa dari cerita ini kita bisa belajar bahwa kita harus sabar, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Gitu, kita harus sabar menghadapi situasi yang ada. Kita harus tekun, kita harus gigih. Yang setuju katakan amin. Nah, yang ketiga kita harus sabar dalam segala kesulitan. Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Tadi sudah saya jelaskan bahwa nats yang kita baca tadi di Yakobus 5 ayat 7-11, 6 kali Tuhan berbicara, sabar, 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 bertekunlah, bertekun, gigih. Jadi saya mau katakan ke Bapak Ibu, ayo untuk kita sabar, kita bertekun dalam segala keadaan. Memang berat Bapak Ibu, memang berat apa yang kita alami akhir-akhir ini. Tapi saya percaya Tuhan yang memberi kekuatan bagi setiap kita. Tuhan yang memberikan kita kekuatan untuk melewati badai-badai ini. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Jadi saya mau berkata kepada Bapak Ibu, marilah kita bertekun dalam setiap keadaan. Hendaklah kita sabar terhadap sesama, sabar menanti waktu Tuhan, dan sabar dalam kesulitan. Kiranya Tuhan memberi kekuatan kepada kita menghadapi masa-masa sulit sekarang ini. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan warah kehendakmu dibarui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah
Serahkanlah hidupku di tangan-Mu, bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam senap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam senap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sekali lagi kita katakan, oh, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam senap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biar Tuhan, firman yang disampaikan Tuhan itu menjadi rema bagi setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang memberkati setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan dimanapun berada Tuhan. Buat jemaat-Mu yang ada di Siantar Plaza, buat jemaat-Mu yang ada di Gedung Juang, buat jemaat-Mu yang ada di Parapat di Raya Tuhan, buat jemaat-Mu yang ada di Sapadia di Convention Hall. Kami berdoa Tuhan juga buat jemaat-Mu yang ada di Pos PI Perluasan Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya Kau yang memberkati setiap jemaat-Mu yang ada, dan kiranya Tuhan juga yang memberkati setiap para jemaat-Mu yang menonton dimanapun yang berada Tuhan, bahkan yang di rumah sakit Tuhan. Kau yang memberikan kesembuhan yang terbaik Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap pasien-pasien yang ada, terutama untuk pasien COVID-19 Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami percaya Roh-Mu, kuasa-Mu Tuhan yang mampu menyembuhkan Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat para tenaga kesehatan Tuhan, Kau yang memberi kekuatan dan kesabaran Tuhan. Kau yang memberikan mereka kekuatan yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga Tuhan berdoa Tuhan buat bangsa ini Tuhan, bangsa Indonesia. Biar Tuhan Kau yang memberkati bangsa Indonesia. Kau memberkati setiap pemimpin bangsa Tuhan. Kau memberkati setiap pemimpin-pemimpin kota Tuhan. Biar Tuhan Kau yang memberikan hikmat marifat-Mu Tuhan untuk memimpin bangsa dan kota-kota di Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat para pemimpin rohani kami Tuhan. Buat Bapak Niko Notora Harjo Tuhan, buat Bapak Bambang Jonan, buat Bapak Edi Prajitno, gembala sidang kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat tim penggemalan yang ada di Siantar Tuhan. Kami berdoa buat Pak Jimmy, kami berdoa buat Pak Huta Gaul, kami berdoa buat Pak Tamba Tuhan. Kiranya Kau memberikan visi misi yang baru Tuhan. Biar Tuhan perkenanan-Mu ada atas mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Tuhan juga yang memberkati setiap kami, yang para pelayan-pelayan-Mu yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami mau pulang, biar Bapak Ibu kita terima berkat daripada Tuhan. Pulanglah, bawalah berkat dari Allah Bapa dan cinta kasih yang manis daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah daripada Roh Kudus. Itulah yang menyertai kita mulai hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Tuhan.